Ya tapi sedihnya ya karena ya Mendo jauh lebih menarik daripada Boba Fett gitu. Selamat datang di episode terbaru dari Screen Savers Cantina. Nah, ini satu-satunya konten yang paling lumayan ada terus nih di tiap minggu nih di Screen Savers YouTube nih. Berhubung kayaknya yang suka Star Wars cuma kita berdua Yo, doang makanya. Nanti Gile. kalau kalian nunggu lagi, kemarin kan udah berempat tuh, kalian nunggu lagi, ntar kita ada kejutan lah pokoknya. Ntar kita Asik. ngumpul lagi berempat, ngomongin apa ntar lihat aja. Nah, sekarang nih kita ngomongin The Book of Mandalorian lagi ya. Bukan Boba Fett, baru mulai udah lupa nih. Saking bagus episode kemarin, makanya itu harus dipanjangin. Justru gue karena lupa kemarin tuh nggak sempet bikin 4 tuh karena menurut gue ya biasa aja lah gitu ya kan. Ceritanya kalau yang belum nonton kan ceritanya tentang flashback ya. Ini 4 episode tuh kebanyakan flashbacknya daripada current time-nya kan. Jadi 4 tuh ceritanya tentang flashback Fennec. Gimana dia diselamatin sama Boba Fett, terus kenapa akhirnya dia mau jadi quote unquote sidekicknya Boba Fett gitu lah ya. Terus terus gimana di akhirnya Boba Fett kayaknya kita butuh orang lagi deh, berdua nggak bisa gitu. Nah gitu aja episode 4 gitu aja, episode 4-nya gitu aja. Jadi kita langsung ngomongin episode 5. Pengen cepet-cepet ini ya. Yoi. Nah, ini nih makanya di episode 4 itu kan di akhirnya udah di-tease lah ya, udah di-tease siapa yang akan muncul gitu di episode di episode 5 ini. Tapi gua nggak menyangka akan sampai semuanya dia gitu. Kayak sama. Gue kira bakal ya secara namanya juga The Book of Boba Fett ya. Pasti kan harusnya ini ya ya 3/4 Boba Fett, 1/4 Mando lah gitu. Terus pas gue kemarin nonton kayak wah ini kok keren banget nih awal-awal, terus kok nggak ganti-ganti nih sudut pandangnya kok Mandalorian terus. Iya. Ya udah deh ya, gue emang seneng banget juga sih, jadi udah ngikutin aja. Iya makanya gue sempat nge-tweet kayak agak aneh ya episode serial The Book of Boba Fett ini, kenapa episode terfavorit gue nggak ada Mandalorian, nggak ada Boba Fettnya malah gue gitu. Iya. Ya Kan, sebenarnya bikin seneng sama bikin sedih juga nggak sih, maksud gue? Iya. Kayak lu nonton terus maksudnya gue baru pertama kali kemarin nonton Book of Boba Fett. Maksudnya gue suka banget Star Wars ya, kayak seneng banget sama Star Wars. Tapi baru kemarin nonton Book of Boba Fett tuh kayak nggak ngecek HP, nggak lihat kanan kiri. Maksud gue kayak udah fully immersed aja dari awal sampai habis tuh nonton aja, terus kayak gue senyum sendiri, nyengir sendiri kayak iya. wah ini emang bagus banget sih gitu. Terus tiba-tiba bukan tiba-tiba, maksudnya ya tapi sedihnya ya karena ya Mendo jauh lebih menarik daripada Boba Fett gitu. Iya sih, kayak gua tuh lagi nonton tengah jalan, kalau nggak salah, gua lupa tengah jalan berapa menit gitu. Terus langsung gua WhatsApp gua WhatsApp Andira gitu. Pokoknya nonton Boba Fett keren banget gitu. Iya. Gara-gara lu WhatsApp gua langsung kayak udah deh, gua tadi lagi kerja, kayak cepetan kelarin, gua langsung nonton. Dan iya kayak gue kira tuh porsinya tuh 70-30 atau 30-70 gitu ya. Terus ternyata begitu dari awal langsung kan Return of the Mandalorian kan judulnya kan. Iya. Terus begitu awal tuh memang bener ini adalah episode mungkin episode paling fan service di antara episode Boba Fett yang lain kali ya Gi ya. Karena kayak betul. kayak across the Star Wars universe and across the platform, across the media gitu, ada semua gitu. Kayak pertama Darksaber lah udah pasti kayaknya ya. Ya. Itu kayak dari awal itu aja langsung dikeluarin di awal kayak. Iya. Langsung nggak ada babi bu, langsung Darksaber. Dan gue senengnya adalah karena si Darksaber ini diliatin nggak semua orang bisa handle make Darksaber dengan bener gitu. Wah, bahkan siapa si Mandalorian aja, si Din Djarin aja nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa sih, agak kesusahan gitu ya makainya, karena memang
seperti lightsaber gitu ya, needs a special skill and needs a special training to use the lightsaber sendiri kan gitu kan, jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa pakai dengan segitu enaknya kalau kita lihat Jedi muter-muterin lightsaber dengan enak gitu. Terus makanya kenapa mungkin dikasih soalnya mungkin kayaknya yang selama ini kita lihat kan yang megang lightsaber pasti Jedi ya gitu kan. Nah emang kita spoiled aja sih karena sebenarnya kita kan ngelihat Jedi megang lightsaber itu mereka tuh best of the best gitu dan udah special training dari mereka kecil kan. Nah kan si Mando kan baru tiba-tiba dapet pedang ini terus dia bilang kan kemarin kayak ini setiap gue nge-swing makin berat gitu. Ya, berarti kan emang dia sama sekali nggak equip buat nge-handle senjata itu gitu. Dan menarik karena itu, karena ternyata emang buat orang biasa lightsaber atau apa namanya dark saber itu nggak segitu mudahnya gitu. Apa namanya? Berarti Moff Gideon berarti emang dapat ini ya, dia bisa waktu sama Mando yang season terakhir season 2 kan berarti kan dia berarti punya entah punya skill yang segitunya gitu atau emang ya ada force yang mengelilingi Moff Gideon. Kita juga belum tahu sih Moff Gideon gimana kan. Tapi dia kayaknya pasti dia kan megangnya udah lebih lama ya. Kayaknya kan udah, kalau misalnya kemarin lu nonton kemarin kan ada flashbacknya tuh yang apa namanya Imperial Forces-nya ngancurin Mandalore. Wah, itu keren mungkin banget. Kan kalau nggak salah kan harusnya Darksaber itu dapatnya dari situ kan. Iya. Gideon kan udah latihan udah lama gitu. Jadi ya udah lumayan juga gitu bisanya. Iya. Nah itu ngomongin itu juga salah satu yang menarik menurut gua, karena kita belum pernah diliatin Mandalore itu kayak apa di live action kan. Itu adalah pertama kalinya dilihatin Mandalore kan, The Night of Light. Biasanya kan cuma ada di Clone Wars doang kan, cuma ada di versi animasi doang. The Night of 1000 Tears, apa sih namanya? Iya. Itu juga gue kayak kaget gitu tiba kayak nih kayak Darksaber, terus abis itu dia langsung kayak ini flashback. Iya makanya langsung flashback yang maksud gue selama di series Mandalorian diomongin mulu tapi nggak pernah dikasih lihat flashbacknya. Giliran lu nonton Boba Fett yang lagi nggak ada Boba Fett lu dikasih lihat flashback kayak gitu, kayak wah ini emang ini banget sih, emang kayaknya niatnya pengen ngomongin Mandalorian doang kayaknya nih apa Favreau sama Filoni ini kayaknya kayak Disney tuh salah kayak ngupload salah file gitu, kayak kok Mandalorian episode 1 season 3 episode 1 ke upload nih, udahlah gak apa-apa lah gitu. Iya udah deh gitu. Tapi kok kayaknya kemarin orang-orang banyak yang kecewa, udah deh kita upload aja. Tapi emang sebenarnya kan si Boba Fett ini boleh dibilang kayak season 2,5-nya Mandalorian nggak sih? Iya. Soalnya ya kalau gue sih ngeliat dari ininya ya, apa kayak title-nya aja kan, bukan title, maksudnya kayak episode title-nya aja kan dikasih lihat sama kayak Mandalorian juga gitu kan. Gue sih ngerasanya ini lebih kayak episode, lebih kayak season 2,5 kayak yang tadi lo bilang. Iya. Gitu. Jadi emang sebenarnya ini lebih ke emang spin-off gitu loh, emang kayak buat nge-bridge ke Mandalorian season 3 aja gitu. Tapi bagusan spin-off daripada seri awal, seri beneran ya. Kayak seri beneran daripada spin-offnya, iya. 4 episode itu kayak emang gitu sih, Pak. Gitu kan tiba-tiba ada di satu lah gitu. Terus kayak lu nonton kemarin kayak gue mendingan nonton Mandalorian season 3 deh kayak daripada Boba. Terus apalagi banyak loh yang paling bikin gua teriak mah itu si N1 sih. Naboo Fighter itu udah kayak anjir Naboo Fighter gitu. Itu fan service tingkat tinggi sih, emang kayak siapa sih yang nyangka bakal way back bakal ada pesawat itu muncul lagi gitu. Dan itu kayaknya bukan punya Anakin sih, tapi kayak kalau nggak salah Padme juga pernah pakai ya di animasi atau di mana gitu. Kalau di animasi gue nggak inget deh, tapi ya apa ya, maksudnya gue sempat ngira itu punya salah satu, dulu kan waktu kita nonton episode 1 tuh ada satu pilot yang namanya Rick Oley, dia sering sering disorot lah gitu. Maksudnya dari pilot-pilot lainnya dia sering disorot. Gue kira tuh punya dia, tapi kayaknya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu dibahas juga. Mungkin terlalu fan service kali ya kalau kayak ini ternyata berhubungan sama yang di episode 1, kayak lebay banget. Iya, dan gue kira juga tadinya Anakin kan, punya Anakin kan.
Ternyata begitu dicek sama Andira, apa namanya, kan ada grafiknya tuh yang Anakin, ternyata bukan katanya, tapi nggak tahu, tapi tetap aja sih it's N1 fighter dari Naboo gitu yang udah lama banget nggak lihat. Dan mungkin salah satu highlight episode 1 juga pas ininya kan, pas apa namanya, apa dodge fight ya, dog fightnya pas ini si ya, pas ngetes. Iya, pas ngetes. Itu juga kan ngetesnya di ini ya, apa namanya, sirkuit pod race-nya Anakin. Anakin, iya. Mandalika. Mandalika. Boleh. Itu juga fan service banget sih, kayak shotnya aja mirip-mirip gitu, kayak wah ini emang sengaja banget sih pengen ngebangun nostalgia episode 1. Dan gue ininya senangnya karena ya kan waktu si Peli bilang lu pasti lu nggak apa-apa pakai ini karena ini adalah zaman pre Empire ya. Jadi iya. Jadi nggak akan ketrack sama radar apa gitu. Jadi kayak iya juga ya, kayak belum ada Empire segala macam. Belum ada registrasinya kan. Gua saat ini kalau ngomongin si Peli, gue suka. Gue kemarin ngakak yang dia bilang dia pacaran sama Jawa. Sama Jawa. Suara Jawa tuh juga kayak itu kocak banget, unexpected banget. Kayak tiba-tiba ngomong bahasa Jawa gitu tuh. Ada orang biasa ngomong bahasa Jawa gitu. Aneh gitu makanya, ada kayak terus kocak banget. Iya, terus apalagi? Iya kan, karena abis itu kan sebenarnya si Mando itu begitu balik sendiri itu dia berarti nge-bounty lagi ya. Iya, kayaknya gitu deh. Abis emang that's the only life he knows gitu kan. Ya maksudnya sebelum dia balik ke si Armorer sama si siapa tuh namanya, temennya tuh yang si di peranin Jon Favreau tuh siapa? Iya. Karena gue nggak pernah inget namanya. Iya. Sebelumnya aja kan dia nge-bounty hunt juga. Oh iya. Gitu. Jadi emang kerjaannya emang dia gitu. Udah balik ke gimana? Balik ke si yang scene 3 Mandalorian itu berarti sekarang si Din Djarin itu bukan Mandalorian. Kalau ya habis kan dia bilang kayaknya sih enggak ya, kayak Mas tadi udah di ya udah lu bukan Mandalorian lagi gara-gara lu sempat buka helmet lu. Terus kan ditanya ini kan apa namanya? Gimana caranya kalau gue mau apa namanya? mau ini redeem myself gitu, kayak lu mesti ke Mandalore terus lu ngapa gini gitu, terus kayak tempatnya udah nggak ada coy gitu kan. Intinya emang udah di bash. Intinya emang udah ditolak aja masih Armorer. Iya. Tapi tetap cuma bertiga. Tinggal bertiga. Tapi kan harusnya ada kayak bokatan gitu, si itu nggak masuk ya? Kayaknya beda geng deh. Maksudnya beda geng Mandalorian gak sih? Iya, kalau nggak salah si Armorer sama si yang siapa Previsla itu kan mereka kayak ini kan, kayak hardcore Mandalorian gitu. Iya. Topeng apa segala macam. Iya benar. Gitu. Benar. Lupa deh namanya siapa sih? Pre ya? Tarvisla. Oh sorry Previsla mah yang di Previsla si ininya kan, si yang Mandalorian pertama bukan Previsla itu? Iya, dia di Clone Wars. Kalau si kan gue lupa namanya siapa sih? Yang di Tarvisla apa siapa gitu? Pakai Visla juga deh. Makanya dia mau ngambil ininya kan, mau ngambil Darksaber karena di ini gue adalah keturunan sah dari si Mandalorian pertama itu gitu. Iya. Udah kalah malah dius. Udah menang malah dius. Tapi menarik deh, maksudnya apa namanya di episode itu kayak apakah emang sengaja dibuat teasing buat yang kemarin itu? Pas Visla ding. Pas. Halo. Chan lu ngeheng. Dah. Ya, halo. Ya, terus. Iya. Si siapa namanya? Berarti emang kan buat teasing season 3 kan, berarti ini kan. Terus berarti nggak tahu terakhir itu kan bilang gue nggak usah bayar deh gitu kan.
Itu kan kayak balas budi sama Boba Fett waktu Mandalorian season 2 gitu kan. Jadi berarti tinggal sisa 2 episode ya? Kan 7 kan? Tinggal 2 lagi. 7, cuman 7. 7. Kira-kira ada siapa 7, lagi? Satunya episode Mandalorian. Makanya. Gua rasa berarti emang si klimaksnya harusnya di 6 nih. Karena 7 kan harusnya kan dia tie-in ke Mandalorian season 3 kan, mau nggak mau kan. Iya, mau nggak mau. Karena Iya, kayaknya emang arahnya ke situ sih. Atau Obi-Wan. Nah, gue nggak tahu deh, tapi maksudnya tinggal nggak yang Obi-Wan kan settingnya sebelum Boba Fett. Oh iya, benar. Kan antara 3 sama 4. Iya. Gue cuman nggak yakin mereka bisa ngasih konten satu episode udah hilang gitu kan buat Mandalorian, terus tinggal 2 lagi gitu. Maksudnya ini plotnya tuh slow banget soalnya Boba Fett. Gue bukan nggak suka ya, cuman Iya. kayak it could be better gitu loh. Iya. Karena makanya. Kayak kalau buat gue kayak mereka kayak bingung gitu sebenarnya mau cerita maju apa cerita mundur gitu. Maksudnya mereka mau maju apa mau flashback. Jadi kan kayak akhirnya nggak fokus gitu kan Iya. dua-duanya. Nah terus kayak gue cuma penasaran aja apakah mereka dalam 2 episode terakhir ini tuh bisa ngasih konklusi yang bagus gitu loh buat cerita Bobanya. Karena kalau menurut gue kayak perang lawan Pike ini kurang ada build up-nya gitu. Atau nah itu kan masih pertanyaan tuh yang bakar si Tusken Raiders si yang nyelamatin dia itu siapa? Pikes berarti? Atau kalau nggak salah Pikes deh. Kayaknya Pikes. Makanya dia pengen bukan yang ngebakar Mandalorian itu ya, apa namanya? Geng motor yang ditembakin sama dia pakai. Oh iya benar. Iya. Yang di episode 4 kan ditembakin dari atas tuh. Iya. Cuman emang dia berseterunya kayaknya sama untuk ngerebutin Tatooine gitu. Iya. Iya sih menarik sih kayak dua episode ini tinggal karena build up. Iya sih build up-nya. Gue tadi ngeliat di siapa yang nge-tweet ya. Ada yang ngitungin jadi 4 episode itu berapa lama cerita di current time Boba Fett. Oh iya. Nah, terus nggak sampai sejam Gi. Jadi semuanya flashback gitu kayak iya juga sayang tuh. banget kan. Iya. Maksud gue emang kalau mau ya lanjut aja ceritanya, jangan kayak ceritain gimana Boba bisa gimana dia bisa escape dari Sarlacc. Kalau mau lo dedikasin 1 episode aja, nggak usah di setiap episode flashbacknya gitu kan. Jadi kelamaan dan maksudnya kita jadi itu arahnya mau kemana sih gitu kan, kayaknya ceritanya baru bener-bener ketebak 3 atau 4 gitu, terlalu telat. Atau berarti ntar ada Book of Boba Fett season 2, kayaknya nggak mungkin sih ya. Tapi nggak tahu sih. Tapi kayak kalau kayak gini. Ya makanya kalau kayak gini. Makanya nggak tahu. Tapi jadi kayak apa namanya yang kayak Boba Fett tuh sebenarnya maksud gue ceritanya tuh banyak yang bagus gitu ya, kayak yang waktu dia hidup sama Tusken Raider itu tuh kan sebenarnya bagus. Cuman ya balik lagi uneven gitu loh, karena maju mundur tuh jadi nggak balance gitu kan ceritanya. Lu tuh sebenarnya mau cerita yang mana sih gitu kan. Dan memakan banyak waktu di flashback gitu sampai mungkin pengen jelasin kali kenapa waktu Mando tiba-tiba dia pakai Tusken, kenapa gimana di Sarlacc gitu-gitu, tapi ya itu mungkin terlalu lambat itu ya, jadi kayaknya tapi kita suka kok harusnya iya, gue juga suka. Maksudnya gue bukan yang kayak ini apa sih? Bukan kayak misalnya kemarin nonton Falcon and Winter Soldier gitu, gue yang kayak iya. Cuman ini bagus, cuman kayak uneven aja buat gue. Iya. Betul. Nah, kita tinggal nunggu nih dua episode terakhirnya gimana nih, karena penasaran apakah akan beneran tie-in ke si Mando season 3 ataukah memang tapi mungkin akan tie-in karena Mandonya udah ada gitu. Jadi mau nggak mau nyeritain tentang Mando lagi setelah ini kan. Gitu. Apakah makanya penasaran nih kan di episode 5 ini si Mando bilang mau ketemu teman kecilnya dulu gitu kan. Ntar Grogu ini akan ada di
sisa episodenya gitu untuk mengangkat rating gitu kan ya. atau kayak Iya. akan ketemu Luke lagi kah gitu kan, walaupun ntar mungkin nggak diliatin mukanya gitu kan. Iya, iya. Gue sih pengennya enggak ya. Gue pengen kayak udah 2 episode terakhir ini udah fokus aja deh udah. Jadi Iya, maksudnya iya. ntar kayak main 2 tiba-tiba nongol lagi gitu, atau kayak dia datang terus kayak gue habis ketemu teman gue, sekarang yuk kita kick some Pikes ass gitu. Iya. Tapi maksud gue jangan ada Luke atau gue atau apalah gitu. Fokusnya Iya. bener-bener di Boba aja. Semoga memang si Mando ketemu Grogu dan Luke atau siapapun itu off screen aja gitu. Jadi begitu season 6 mulai udah gitu. Langsung kita menghajar Pikes bersama Black Krrsantan dan lain-lain gitu. Iya kan, maksud gue udah tuh kayak udah ngumpulin Black Krrsantan, udah ngumpulin geng Vespa ya kan, Iya, kayak udah kurang apa lagi tuh. udah ada Danny Trejo, udah ada Rancor kan. Iya, Danny Trejo, Rancor. Ya udah langsungnya Boba gitu. Jangan maksudnya even gue kemarin yang si Mendo, cuman tetap aja gue kayak pengen, ini kan show-nya Boba gitu. Iya, betul. Iya. Tapi perlu dipacungin jempol si Bryce Dallas Howard ya, gue rasa dia gila sih. Keren banget. Pas di Mandalorian keren bikinnya, di sini juga ternyata wah. Bener-bener Hebat ini. Banget. All Hail the Queen banget lah pas kemarin lihat directed by-nya. Gila. Bryce Dallas. Keren banget. Dia harus dapat trilogi Star Wars sendiri tuh, kayak Taiga kan dapat kan udah kan. Nah, mungkin abis ini dia nih. Iya, dapat film lah. Masa enggak udah kayak Iya kayaknya. Dan katanya gue baca di mana ya kemarin ya, episode depan nih Filoni nih yang yang direct nih. Gue penasaran nih. Kalau Filoni biasa suka nongolin karakter-karakter yang dia bikin sendiri sih. Cat Bane. Oh iya benar. Iya kayaknya deh. Waduh, kalau bener sumpah sih. Cat Bane harusnya Cat sih. Bane. Kayaknya emang Boba arahnya mau ngumpulin bounty hunter baru, mungkin muncul kayak Dengar gitu-gitu. IG-88 gitu-gitu kan, kayaknya geng lamanya. Boss gitu. Boss kayak mau dimunculin lagi gitu. Iya. Moga-moga sih. Iya. Kid Ben udah uzur berarti artinya sih. Iya ya, bener juga ya. Iya. Dia kan dari zaman Clone Wars kan? Tapi dia kan kayak yang hampir sama ceritanya sama Boba Fett kan, dia kan yang dulu kan number 1 gitu kan, sekarang udah kayak Cat Bane gitu. Masih ada ininya. Iya. Gitu guys. Jadi dua episode lagi semoga semoga ada Bobanya 1, 2 semoga sebagus episode 5 menceritakannya gitu ya. Jadi supaya ini lagi menuju Mando season 3 tuh kayak ditunggu. Kapan sih Mando season 3? Belum ya? Belum dikasih tahu ya? Desember ini harusnya sih. Akhir tahun ini kayaknya. Kenobi kapan? Jadi Boba tuh Kenobi, gue baca gosipnya itu sekitar bulan Mei. Kayaknya pas May the 4th tuh Kenobi udah mulai katanya gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau kayak Andor gitu-gitu gue nggak tahu kapan, belum jelas juga. Iya. Itu juga yang Star Wars emang plannya belum jelas sih. Si siapa namanya? Kok gue lupa nama direkturnya Wonder Woman tuh siapa namanya? Patty Jenkins. Itu juga belum tahu ya kapan ya. Filmnya kan diundur ya kalau nggak salah, gara-gara kayaknya kemarin sempat ada masalah produksi gitu kan. Jadi diundur katanya gitu. Jadi maksudnya kayaknya sekarang belum jelas gitu feature filmnya mau ada apa Star Wars. Nggak apa-apa lah, asal dikasih. Kita mah harus kasih series Star Wars terus gitu tiap tahun 2, 3 gitu. Kita mah terima aja. Iya. Give me Kenobi lah, aduh. Give me Kenobi. Betul. Tapi jangan ditatuin lagi, gue udah enak liat tatuin atau maksudku suruh dia aja pergi dari tatuin ntar balik lagi gitu. Tapi harus dia tatuin nggak sih dia selama ngeliatin jagain lu? Kayaknya nggak harus ditatuin sih. Yang penting dia pas pulang-pulangnya ketatuin gitu. Tapi kayaknya di tengah-tengah dia cabut kayaknya nggak apa-apa. Gak ada yang tahu juga kan? Iya sih, betul. Gitu. Ya wes, kalau gitu guys, thank you sudah nonton, thank you sudah ngobrol-ngobrol di Screensavers Cantina. Kita akan ada lagi sih
2 episode lagi nih, 2 episode lagi. Semoga 2 episode minggu lagi, depan nunggu nanti lagi. kita akan pengen ngundang yang lain gue sebenarnya kayak Andira gitu, kayak si siapa namanya Boim gitu-gitu. Nanti kita ngobrol rame-rame, kayaknya tambah seru tuh kalau misalnya ngomongin Boba Fett dan Star Wars tentunya. Iya. Gitu. Tentang Star Wars. Nah, Oke. mungkin nanti kita akan bikin lagi kayak space kali ya, nggak tahu, mungkin ngomongin Star Wars lebih enak di Twitter. Kita biasanya di Twitter ada. Jadi kalau misalnya belum follow, kita ada di Twitter, ada di Instagram, dan sekarang ada di TikTok. 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 Yoi. Jadi Ya. Mudah banget ada di TikTok. mudah banget kita om-om uzur yang ada di TikTok. Jadi kalau misalnya mau follow ketiganya ada di @screensaversID, dan bisa ketemu gua, bisa ketemu Regi, bisa ketemu Jaka, bisa ketemu Atri di situ gitu kan. Kita sering, Iya. tapi seringnya Jangan lupa ada apa tuh? ya, versi audio. Kenapa Gi? Halo. Iya. Jangan lupa apa? Versi audio dari podcast kita Oh juga ada. iya, betul. Ada di Spotify. Nah. Kita juga ada di Spotify. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ngeliat muka-muka kita nih, gue mau ngeliat suaranya aja deh gitu kan. Lo bisa dengerin Spotify-nya Screensavers ID gitu. Iya. Gitu juga. Oke, kalau gitu jangan lupa komen di bawah gimana menurut lo episode ini gitu kan. Apakah sama kayak kita yang ternyata suka tapi sedih gitu kan, apakah memang suka aja atau kalau pengen ya udah mandu aja deh gitu, bobanya ntar aja gitu. Nggak mungkin juga kayaknya karena namanya The Book of Boba Fett ya. Iya. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya di Semester Kantina, dan bye bye. Bye.